Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Faisal Agus M. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat menginspirasi banyak orang, yang mana beliau ini salah satu pionir dalam hal mengajarkan yang namanya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, beliau adalah namanya Mas Hamdan Muhammad yang saat ini lagi diamanahin jadi ketua TDA dan mengelola bisnis-bisnis. Nanti akan kita obrol kulik lebih lanjut tentang beliau. Sekarang saatnya beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mas Hamdan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan. Saya saat ini di organisasi jadi ketua TDA daerah Cirebon ya, kota kabupaten. Saat ini pun saya sebenarnya kita satu organisasi ya, TDA. Mas Faisal di wilayah, saya di daerah. Mas Faisal di Jabar 3, saya di Cirebon sebagai ketua Cirebon. Saat ini sedang mengelola beberapa bisnis yang kategorinya lebih di F&B ya gitu Mas. Ya, oke. Nah teman-teman, kita akan ulik sebentar tentang perjalanan bisnisnya yang konon katanya penuh dengan perjuangan. Nah, Mas Hamdan boleh diceritain nggak awal mula terjun ataupun terjerumus itu dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, Mas Hamdan? Oh iya. Ya kalau dari perjalanan saya ya memulai bisnis itu di 2014 Mas. Jadi memulainya dari dulu saya orang Tegal Gubung ya. Jadi walaupun background saya bukan di dunia tekstil, tapi keluarga besar saya di tekstil, dan kebetulan setelah pulang dari pendidikan tinggi saya pulang kampung ya ke Cirebon Barat itu di Tegal Gubung. Jadi saya memulai usaha tekstil atau jualan baju. Kebetulan waktu itu memang lagi masuk ke momentum perpindahan digitalisasi ya, dari yang jualan di pasar konvensional ke jualan di lewat daring ya, lewat online gitu. Jadi saya mulai 2014 Mas. Ya. Gitu. Dengar katanya sampai jadi pemuncak tuh teman-teman. Itu berapa tahun tuh bertahan yang Mas Hamdan? Oh ya, jadi memang memulai itu dulu jualan itu hanya di sosial media ya, hanya di Facebook gitu. Terus lama-lama bergeser. Kebetulan waktu itu ya tadi ya, memang saya itu memulai usaha itu mungkin tidak seperti orang pada umumnya ya, yang harus merintis dari nol gitu kan, mencari pelanggan atau satu persatu, Door to door, canvassing itu enggak. Jadi saya canvassingnya waktu itu di Facebook. Dulu kan banyak ini juga banyak yang jualan di sosial media lah. Iya. Itu Facebook jual beli itu tuh Mas. Iya. Gitu. Nah itu tuh berlangsung selama kurang lebih 3 tahun gitu, 2-3 tahun lah gitu. Setelah itu udah mulai muncul Shopee, dan saya dikontak orang Shopee ya, itu untuk mulai buka toko di Shopee, dan akhirnya dengan stok barang yang saya punya, saya jualan di Shopee kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu juga Shopee juga lagi bakar duit banget ya. Jadi kita order berapapun itu free ongkir se Indonesia Mas. Jadi saya ada momentum itu. Pertama dapat momentum karena orang waktu itu mulai pada belanja online walaupun di sosial media lewat, waktu itu belum ada WA ya. Ada WA tapi masih banyaknya dari Messenger ya, 2015 sampai 16 itu saya bikin grup. Ya tadi ya, belajar sama mentor-mentor, bangun kolam gitu. Jadi saya dapat momentum terus gitu sampai di Shopee. Alhamdulillah itu juga jualan di Shopee dulu nggak ada biaya admin, nggak sekompleks sekarang lah. Ya. Jadi lebih enak. Jadi asal ngupload produk, stoknya banyak, itu yang order tuh masuk tuh ya bahkan mungkin per jam, per setengah jam, per menit itu ketika si website-nya di reload tuh orderan masuknya naik terus gitu. Jadi saya tahu ada momentum itu gitu. Jadi
saya kira itu kekuatannya, Ya. karena itu sebuah kekuatan di saat itu ya. Tapi itu yang membuat saya akhirnya nggak tidak sadar bahwa saya tuh bukan pebisnis yang membangun fondasi di depan. Karena momentum aja. Oke, jadi dapat momentum tapi fondasinya belum kuat. Ya, Kayak gitu. bahkan nggak ngerti. Gitu. Nah, Nggak ngerti. nah di saat itu ibaratnya lagi dikasih gede-gedenya, pernah kepikiran nggak sampai misalnya saya bakal pindah bisnis atau bertahan di sini sampai dihabisin deh gitu loh. Oh, enggak kepikiran. Karena tadi ya, momentum itu membuat kita tuh akhirnya ngerasa bahwa kita itu Di atas terus gitu. Iya, di atas terus, bener terus gitu. Heeh. Bahkan ya tadi sempat kepikiran bahwa ini pasar lama-lama pasar tradisional ini hilang gitu. Oh, Karena ini orang mulai jual online, bahkan yang tadi jadi gini, ternyata yang saya pahami dulu ya, kita itu kayak nge-bypass jalur distribusi yang udah ada, Mas. Ya. Misalkan orang belanja ke pasar grosir ya, nanti kan dia untuk jualan di kota lain tuh, di kota lain digrosirin lagi, terus dari grosir diecerin lagi, jadi mungkin bisa 4-5 tingkat distribusi ya. Nah saya itu dari pasar induk grosir yang langsung ke produsen itu bisa jual langsung ke end user. Jadi ketika saya iya, bahkan lewat Facebook itu misalkan dulu orang luar Jawa dapat harga barang itu 80.000. Tapi ketika beli di saya, sedangkan jarak saya itu lebih dekat ke hulu ya, ke akses hulu secara sistem level bisnis ya itu akhirnya saya bisa jual 50.000 itu masih dapat untung 10.000 kayak gitu. Oh, Makanya orang tuh ngeliat saya tuh jual murah banget. Padahal bukan murah, tapi rantai distribusi saya pendek. dan nggak ada biaya admin zaman dulu. Nggak ada. Dan orang itu transfer duluan baru saya kirim. Oh, Gitu. Nah, itu pada saat itu sekarang kan sudah berbeda ya zamannya, Situasinya jauh. situasinya sudah sangat jauh teman-teman. Andai kata ini berandai-andai dulu sebelum kita ke yang berikutnya. Andai kata pada saat dulu hal apa yang bakal pengen dilakukan untuk mempertahankan kondisi yang dulu? Ya, yang pengen dipertahankan kalau dulu dapat. Tapi nyatanya kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, Mas, ujung-ujungnya sama aja. Akhirnya ketika kita nggak dapat momentum tuh tadi ya, ketika kita dapat orderan banyak, terus naik terus secara omset ya, itu ternyata daya belajar kita tuh menurun. Maksudnya Karena udah gampang gitu. terlalu mudah dapat duit, Udah dapat omset. terlalu mudah gitu. Nah, sebetulnya fondasi yang seperti apa sih sebetulnya yang dulu miss? Yang mungkin sekarang juga masih dipelajarin. Ya andaikan dulu itu sudah sadar ya, tapi nggak akan sadar sih Mas sebenarnya kalau perusahaan di sekarang ya nggak akan sadar tuh. Jadi bisa kita membangun jaringan distribusi. Harusnya saya itu membangun jaringan distribusi dari awal. Paham. Tapi kan saya mikirnya bangun distribusi kan Biaya. Betul. Akhirnya Udah ada platform ngapain? Ini juga jalan. harusnya bangun jalan. Stoknya tuh Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kemampuan kita membaca masa depan pun ya salah juga. Nah kan dulu kan sempat ramai tuh teman-teman ya. Go digital, go ini, go Ya, semua gitu kan. ya, digitalisasi ya. Tapi ternyata pemahamannya salah juga. Ya, salah. Kayak gitu. Jadi kita kan intinya kena prank gitu ya. Ya, jadi menjadikan marketing digital itu adalah fondasi. Harusnya digitalisasi itu hanya alat gitu. Atau mungkin sekadar channel aja gitu ya. Ya. Jadi kalau di model house itu sebagai channel gitu. Iya, Bukan fundamental yang lainnya gitu. Kayak gitu. Oke. Dulu hal apa aja yang membuat Mas Abdan seneng pada saat itu selain omset banyak? ya omset banyak pasti profit juga banyak kan. Profit ya. Tapi ternyata dinamikanya berubah cepat sekali yang akhirnya tadi ya semakin kita mudah dapat uang itu otomatis orang lain tuh juga memikirkan gitu. Akhirnya muncullah gitu
yang melihat saya akhirnya berpikir bisa nih jualan online juga di lingkungan kita kayak gitu. Akhirnya pemain online makin banyak juga itu. Tapi ya tadi boro-boro berpikir inovasi karena kesadarannya udah salah di awal. Akhirnya ya kita sibuk dengan operasional bisnis yang udah berjalan. Saya lupa mengupgrade diri. Akhirnya sedangkan kan yang namanya digital itu kan teknologi ya. Jadi selalu ada yang baru, ilmu baru. Nah itu saya akhirnya kesempatan belajar itu nggak saya capai. Terus hal apa yang paling menyakitkan dulu yang mungkin, iya ya, seandainya waktu itu saya lakuin ini, kayaknya saya akan lebih besar gitu dari yang sekarang. Gitu. Ya apa ya? Pengambilan keputusan sih. Jadi saya akhirnya sadari bahwa satu kata yang paling menentukan dalam kita perjalanan bisnis atau hidup ya, itu adalah pengambilan keputusan, Mas. Jadi waktu itu memang harusnya kalau saya itu sudah belajar finansial literasi ya, harusnya nggak gulung tikar, nggak tumbang gitu. Jadi penting banget financial literasi itu kita pelajari ya. Jadi kelemahannya di digital itu dulu ketika saya belajar dari Shopee itu saya nggak bisa ngukur. Sebenarnya saya nggak tahu gitu. Saya ngerti dagang aja modal segini paling mungkin tahu kalau lebaran sisa uang berapa, utang berapa kan, terus stok barang berapa gitu. Nah itu aja. Jadi nggak ada kaidah akuntansi kayak kita harus membuat cadangan dana untuk ini untuk itu tuh nggak ada. Terus saya nggak paham kalau ada rasio karyawan, contoh cost of operasional itu rasionya berapa sih, itu nggak ada. Saya nggak tahu, nggak tahu gitu. Nah itu bedanya dengan sekarang kayak gitu. Kalau harusnya dulu tuh sebelum jatuh tuh nggak harus dalam banget. Tapi saya selalu berpikirnya ya nanti juga kalau mau mendekati lebaran omset naik lagi, ibaratnya minus yang kemarin atau tutup. Karena itu cara berpikir yang salah kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu sih yang saya sesali itu dari awal tuh sebenarnya mungkin ke teman-teman yang sekarang lagi berbisnis tuh ketika bisnis sudah running itu wajib sih segera belajar finansial. Akuntansi sederhana. Iya. Makanya saya selalu ngomong kalau kita nggak melek finansial bisa jadi sial. Iya, setuju. Karena itu prinsip. Nah, Mas Aben juga seperti itu. Jadi salah satu fundamental mungkin ya yang didapatkan atau yang mungkin baru tersadar beberapa tahun terakhir mungkin baru terakhir lah. Iya. Gitu. Makanya selalu saya ingetin dari zaman dulu, artinya apa? Kita menerima omset itu bukan sepenuhnya milik kita, betul nggak? Betul. Jadi dari omset itu terbagi. Iya. Nah ini masuk nih. Kalau sekarang kabarnya apa aja tuh? Kalau dari omset itu terbaginya kemana aja? Ya omsetnya. Misalnya, barangkali teman-teman sebenarnya kan kalau sederhana kita itu kan hanya mikirnya itu kan hanya pendapatan dikurangi pengeluaran, ini kan kemarinnya laba atau keuntungan. Dan itu ditarik semua gitu. Nah pendapatan itu kan sumber dari mana aja tuh revenue stream. Nanti jadi kita itu terlalu fokus ke pendapatan, padahal struktur pengeluaran pun harus dijagain gitu. Kita target berapa. Sedangkan dulu ya kalau di platform digital kayak Shopee itu kan suka ada campaign tuh. Jadi kita tuh ditelepon sama orang Shopee, Mas kita mau campaign nih tanggal kembar ya, Harbolnas dulu ya, 12/12. Siapin 10.000 piece gitu. Sedangkan waktu itu kapasitas saya masih 1.000. Akhirnya mau nggak mau kalau saya tokonya masih tetap mau perform, itu akhirnya ya utang. Utang itu kan bisa utang cash ya, mungkin ke lembaga keuangan atau utang barang, utang ya bahan baku barang. Itu ternyata setelah kita masukin misalnya dari beberapa kali event Harbolnas, event campaign itu penyerapannya tuh nggak 10.000 ternyata. Penyerapannya cuma 2.000.
itu 8.000 gimana? Akhirnya 8.000 itu kita jual modal, dead stock. ya jual di desktop dan jual modal kan, untuk gaji karyawan. Dan ketika sudah 10.000 piece, itu saya harus nyiapin infrastruktur dong. CCS saya harus berapa, tukang packingnya nambah. Sedangkan saya nggak punya rasio, artinya kita kayak hidup di apa ya, terlalu di masa depan gitu. Jadi terlalu yakin takdirnya tuh bakal Baik. iya Padahal tadi kita baru bahas bisnis itu faktor resikonya sangat tinggi. tinggi banget. Itu makanya 8.000 itu gimana? Akhirnya supplier lagi dong. Iya. Ya akhirnya Duit jual nggak ada. bahkan jual impas pun misal kita modal 70.000 ya. Iya. Jual 70.000 tuh bukan impas, itu rugi karena ada rasio tadi cost struktur ya, biaya operasional yang nggak kita hitung. Itu yang saya akhirnya kerja di situ. Tiba-tiba tutup buku, kok dagang kok laris tapi utangnya tambah banyak gitu kan. Iya. Itu sih, itu yang saya andaikan tadi ya, kita bicara berandai-andai Ya, bisa balik lagi itu. Jadi salah itu harusnya kalau bisnis sudah running, sudah punya pembeli, dan apalagi sudah punya pelanggan ya, itu segera itu memahami tentang literasi keuangan lah. Nah, ini kan berarti yang dulu kemudian yang berbeda sekarang berarti sudah sangat jauh berbeda ya dengan apa yang dikelola sekarang. Oh iya, beda, sekarang lebih beda, lebih sadar lah, lebih sadar. Ya tadi mungkin saya sering sampaikan juga ke teman-teman yang lain ya, bahwa nggak tahu, ngerti, paham, sadar itu 5 hal yang berbeda gitu. Jadi orang nggak tahu Apa tuh contohnya? tadi ya, orang nggak tahu sistem keuangan ya, resikonya pasti dia cepat atau lambat pasti akan jatuh. Tapi ketika tahu nih, oh ternyata harus ada perhitungan nih, tapi ngerti nggak gitu? Yang tahu itu belum ngerti nggak, ini harus ngerti itu harus ujungnya nih paham ini keputusan apa yang harus diambil dari hasil laporan keuangan ini, dan disadari bahwa ke depan itu gelap tuh, di level sadar tuh. Iya. Ke depan tuh gelap, makanya kita harus persiapan gitu. Kan dipersiapkan dulu nih, kita nggak tahu di depan tuh ada apa. Artinya berarti itu bagian dari mitigasi resiko. Iya, Yang harus kita lakukan gitu ya resikonya. Nah, apa namanya? Apakah ada yang namanya dalam dan mengelola nih? Tadi kan saya dengar ada dibantu sama artificial intelligence. Seberapa penting AI itu terhadap literasi yang tadi dijelaskan? Kan tadi orang kan pengen naik. Bisa nggak sih belajar dari AI ini tentang literasi keuangan? Bisa banget. Bahkan sekarang dengan adanya AI ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu, kita itu bahkan bisa belajar dari istilah per istilah. Jadi kayak istilah-istilah pendapatan itu kan kadang kita ketemu orang itu bahasanya revenue, gitu. Ada sumber-sumber pendapatan, revenue stream itu. Kita ketika mengenal istilah-istilah itu bisa masukin AI ini maksudnya apa, dan kita bisa memperlebar ya, memperinci itu tujuannya apa, goalnya apa gitu. Itu yang harus kita benar-benar tahu. Jadi membantu banget ketika kita belajar. Ya teman-teman nggak usah yang premium ya, yang biasa aja sekarang udah bisa mengakomodir dengan adanya AI. Jadi kalau ada apa-apa tanya aja AI gitu. Bahkan kalau secara sederhana itu, kalau saya pengen tahu sesuatu nih, kita tinggal tanya aja bahwa saya sangat awam di keuangan. Tolong berikan saya materi keuangan dengan bahasa sederhana, rinci, tapi holistik atau menyeluruh kayak gitu. Itu nanti AI itu akan nuntun tuh. Enaknya AI itu nanti kan coba Gemini ya. Nanti setelah dia ngasih materi itu, dia ngasih pertanyaan lagi. Kamu ingin perdalam yang mana? Yang ini bukan. Jadi ya oke. Nanti dia bahas lagi. Jadi belajar. Jadi saya belajarnya kayak gitu sekarang. Sesuai kebutuhan aja. Gitu.
Nah, dari yang tadi pengelolaan di bisnis yang sekarang yang sedang dikelola, Mas Ardan ini lebih cenderung mengelola di bagian finansialnya, operation atau di bagian mana nih? Kalau saya sekarang mulanya di bagian operation, Mas. Bagian operasional. Iya. Ya walaupun ya ada irisan kan. Iya, Pasti ada irisan dong, karena ya betul. ya karena bisnis kan nggak jauh dari produk ya. Karena produk, marketing, keuangan sama operasional. Iya. Gitu. Itu kan berkaitan tuh. Pasti kayak tadi kita dikasih rasio untuk dari omset, misalkan gaji karyawan 10% Ya, maksimal ya. gitu. Berarti kalau sudah lebih dari 10% berarti alarm. Berarti harus ada perbaikan. Kalau di bawah 10% berarti kita bisa nambahin SDM Ya. yang tadinya kita misalkan saya ngelola rumah makan ya kan 10 ya. Yang tadinya karyawan 10 nih. Iya. Nggak ada OB. Iya. Nah, dengan adanya kita bisa melakukan penghematan, ada spare 2 juta, 3 juta, kita bisa masukin OB. Jadi OB itu misalnya kerjanya nyapu, ngepel, musola, toilet, semua bolak-balik aja. Jelas goalnya itu misalnya jangan sampai ada lalat di rumahan saya. Tugas OB tuh KPI-nya clear kayak gitu, enak. Jadi kalau kamu ngelakuin step-step ini jam per jam, per setengah jam, nanti kita lihat efeknya. Karena kan di restoran itu kan kendalanya di lalat juga. Contoh operasional ya banyak sih kayak gitu. Berarti operasional juga harus sangat detail dan beririsan sama keuangan tadi ya? Iya, rasionya. Rasionya. Jadi ketika kita udah tahu rasio keuangannya dan penghematan, yuk kita pakai buat meningkatkan kualitas layanan. Contohnya tadi, bagaimana rumah makan kita itu nggak ada lalat kayak gitu. Paham. Nah, jadi teman-teman, tadi rasio-rasio itu saran Mas Ardan, teman-teman bisa belajar tentang rasio keuangan. Karena itu bagian dari hal yang penting, betul nggak? Ya, Nah, selanjutnya nih, sekarang ini kan masuk ke rumah makan. Kan operation udah berjalan nih, udah hampir 3 tahun mungkin ya? Ya. Tantangan 2 tahun ya. Tantangan terbesar apa sekarang yang dihadapin nih? Artinya setiap jabatan pasti ada tantangan tuh. Ya. Dulu tantangannya seperti itu. Ya. Sekarang di rumah makan kan, kalau rumah makan kan ya mungkin apalagi dengan produk yang sama, barrier to entry-nya sangat bisa ditiru lah. Tapi iya kan bisa ditiru kan. Cuma apa nih yang membedakan pengelolaan sekarang sehingga orang lain tuh mau meniru tuh agak jauh nih gitu. Ya. Agak tebel lah tembok barrier to entry. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jadi bisnis itu kan pasti menimbulkan persaingan, Mas ya. Betul. Pasti itu. Apalagi bisnis kita kelihatan rame. Ya. Apalagi bisnis kita kelihatan perform. Apalagi kita di ruang makan kan. Itu kan pasti kelihatan lah rame. Pasti memunculkan itu akan men-trigger atau merangsang kompetisi untuk naik akhirnya. Itu nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita jaga itu adalah di manajemen internal. Tadi office-nya ya, internalnya nih harus kuat gitu, karena kalau misalnya marketing ya semua orang bisa ngiklan. Semua orang bisa bayar influencer untuk nge-review makannya. Tapi ketika udah masuk ke ranah operation, itu kan bicaranya 2 ya, produk dan layanan. Bagaimana produk kita tetap fit. Berarti kan kita harus belajar yang namanya manajemen supply chain. Manajemen penyimpanan, menjaga rasa, baik ketika lagi jam rame maupun jam lagi slow. Itu kita jagain betul tuh. Terus layanan. Yang dulunya kita ketika orang transaksi ke kasir misalkan bayar, dapat nota bayar, itu nyampe meja customer itu misalnya 20 menit. Gimana caranya kita bikin alur proses di dalam masak di rumahan itu bisa di 10 menit kayak gitu. Jadi orang itu setelah cek nota, duduk 10 menit itu udah siap makan gitu. Karena kalau lebih dari setengah jam itu biasa orang marah-marah. Itu kan menurunkan kualitas layanan kayak gitu. Apalagi sekarang gampang langsung di-review kayak gitu.
Iya, itu resikonya sekarang tuh. Mudah sekali kita nge-review lewat influencer ya. Ibaratnya men-generate traffic atau nyari pengunjung atau calon pembeli baru. Tapi bukan di situ. Yang krusialnya itu adalah menjaga supaya pembeli itu menjadi pelanggan dan menjadi pelanggan loyal. Itu adalah ranahnya kekuatan operasional. Itu kalau nggak kuat nggak bisa. Dan informasiin lokasinya di mana aja dan nama brandnya apa sih? Jadi saat ini saya ngelola sambal dadak Aminoto ya, dan pecel lele lah. Saat ini sudah di Cirebon ya, sudah 3 titik ya. Di Cirebon di Kecamatan Sumber ya, terus di Kota Cirebonnya ada, Cirebon, terus sama di Cirebon Timur, Kecamatan Ciledug. Ya gitu, Nah. 3 titik kayak Jadi gitu. Ciledug itu kalau nggak salah di pintu tol ya itu ya. Ya keluar pintu tol Ciledug. Pintu tol. Ya, kalau di Sumber tuh dekat pemerintahan lah. Dekat pemerintahan. Kalau di kota ya pokoknya di pusat kota. Ya di Jalan Protokol. Jalan protokol di Cipto. Jalan Cipto ya. Ya. Mas Abdan, pesan buat teman-teman yang sekarang lagi berbisnis dan dia masih belum paham tentang keuangan. Ya tadi ya teman-teman install Gemini atau Sensitivity ya. Tadi tanya aja, saya mau belajar keuangan, saya awam banget atau saya nggak ngerti, tolong berikan saya materi yang terstruktur, sistematis ya, komprehensif, holistik untuk saya sebagai awam. Itu dia akan memandu kita gitu. Iya. Gitu. Terus bisa juga lewat YouTube, belajar YouTube, fondasi keuangan lah. Jadi teman-teman sekarang nggak ada alasan kita nggak ngerti tentang literasi keuangan. Karena yang selalu saya yakini Mas Abdan dari dulu gitu ya. Karena setiap dari keputusan kita hidup, apalagi bisnis adalah keputusan tentang finansial Ya, dari keuangan. semua based on itu. Ya. Makanya insya Allah nih mudah-mudahan pencerahan dari Mas Abdan tadi buat saya juga ngingetin lagi dan juga buat teman-teman jatuh bangunnya Mas Abdan sampai mengelola berapa banyak nanti total karyawan Mas Abdan? Ya saat ini ya kalau di pecel lele ya kayaknya mendekati lah. Nah jadi sampai segitu banyaknya dan tadi fundamentalnya lebih dalam lagi kata Mas Abdan, yaitu tentang keuangan, Ya. tentang literasi finansial. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan saya juga terima kasih kepada Mas Abdan. Ya, sama-sama Mas. Insya Allah kita akan bertemu lagi teman-teman dengan tema, dengan bintang tamu yang lebih menginspirasi lagi. Dan jangan lupa di follow, di subscribe, serta disimpan. Terima kasih.